Hai guys. Aku Fafa dan ini temanku. Moana. Hari ini aku mau bikin tugas UTS. Aslinya males sih guys, tapi karena ini UTS. Karena ini UTS, aku harus mengerjakannya. Nah, kali ini aku mau ngambil tema trend fashion di Jepang. Tereng. Karena tugasnya tuh harus berkaitan dengan Jepang ya. Jadi aku kayak bingung, aduh, harus apa ya? Apa ya? Nah, terus aku pikiran trend fashion yang ada di Jepang. Karena pas scroll TikTok itu aku lihat ada beberapa fashion di Jepang yang ya cukup menarik lah, Nil. Nah, di sini aku juga lagi belajar ya guys. Kita sama-sama belajar. Aku mau baca sambil baca. Oke, kamu tahu nggak tren-tren fashion di Jepang apa aja? Tidak tahu. Nah, karena aku juga tidak tahu, mari kita bahas. Yang pertama tuh ada Apa kak? ini. Kamu bisa lihat nggak? Bukan kamu ya, bukan dia ya, tapi ini. Nah, Oh. yang pertama tuh kita mau bahas tren Lolita. Kamu tahu Lolita nggak? Hero ML. Bukan. Oh. Bukan, beda ya. Lolita. Nah, Lolita ini adalah busana yang umumnya berciri khas gaun yang kayak ini lah, apa namanya? Berenda gitu loh, Nil. Kamu tahu? Oh berarti ada apa namanya? Ada rumbai-rumbainya. Berumbai gitu, dan itu tuh terinspirasi dari pakaian anak-anak era Victoria. Jadi yang pakai tuh kebanyakan wanita-wanita dewasa gitu ya guys, buat ya street fashion gitu. Nah, istilah Lolita ini dipakai untuk wanita yang mengenakan busana Lolita tadi sebagai prinsip hidup, atau biasanya buat seneng-seneng aja sih, kayak ngikutin tren, ya sekedar mengikuti zaman lah. Nah, busana ini tuh berkembang di Jepang pada tahun 1990-an, dan itu semakin berkembang dan mulai diminati di tahun 2000-an, Nil. Jadi tahun 2000-an tuh banyak lah dari orang-orang luar Jepang yang memakai trend fashion ini karena kayak wah menarik. Gimana muka menariknya kak? Nah, pemakaian Lolita ini kan meningkat di tahun 2000-an ya. Itu tuh kebanyakan tuh mereka makainya di jalan-jalan di Tokyo sama Osaka. Ini sumber dari Wikipedia ya guys. Aku ikut dari situ aja. Kita lanjut ke busana kedua, yaitu Gyaru. Gyaru. Gak boleh guys, itu nanti disensor. Dari 78. Gyaru 78. Kamu tahu Gyaru nggak? Aku kebetulan baru denger nih tentang busana Gyaru. Kira-kira Kak Fafa bisa jelasin ke aku nggak dan teman-teman semua apa sih busana Gyaru itu? Gyaru itu busana pung. Enggak, Gyaru itu tuh kayak slangnya anak Jepang gitu loh, ngerti nggak sih? Berarti tema-temanya agak dark, funky gitu. Ya mau mirip kayak slang-slang gitu sih. Nah, istilah ini tuh cuma dipakai untuk gadis-gadis muda berusia 10 sampai 20 tahun yang fashionable. Wow. Biasanya tuh mereka tuh menggunakan apa busana yang model-model mutakhir gitu. Terus rambutnya dicat warna coklat lah, pirang lah, emas lah. Terus tata rias wajahnya tuh yang kayak wow, kayak gini guys biasanya guys. Nah, terus tuh pemilihan busananya tuh biasanya dia mix, di mix gitu.
jadi agak rame gitu. Nah, Gyaru itu pertama muncul pada tahun 1980-an. Jadi Gyaru itu lebih muncul pertama lebih apa sih? Gyaru itu lebih dulu daripada Lolita tadi. Nah, asalnya tuh gadis-gadis sana tuh dipengaruhi oleh paham materialisme pada puncak pertumbuhan ekonomi di dunia. Oke. Jadi mereka sadar bahwa penampilan dapat dipakai untuk memperoleh materi yang mereka inginkan. Makanya mereka kayak berpenampilan lebih rame gitu ya guys. Heboh ya berarti. Biasanya Gyaru itu ada dua guys. Ada Shiro Gyaru sama Kuro Gyaru. Nah kalau Shiro Gyaru tuh yang kayak gini. Nah kalau yang Kuro Gyaru itu yang kayak gini. Terus biasanya tuh nah pada tahun 1080-an Gyaru dapat dikenali dari kulit mereka yang berwarna coklat gelap yang berbeda dari orang-orang Jepang di sana ya, karena di sana kan mayoritasnya biasanya putih-putih ya. Kayak biasanya tuh mereka juga yang busana-busananya yang terbuka gitu yang jadi kayak crop top lah, ini lah, ini dong. Gyaru. Gyaru. Nah, ini ada beberapa tampilan dari Gyaru ya guys ya. Mungkin segitu dari Gyaru. Lanjut ke model ketiga. Di sini ada namanya Visual Kei. Visual Kei itu yang kayak gini guys. Nah, Visual Kei ini sebenarnya bermula saat Jepang mengalami perubahan besar usai Perang Dunia Kedua. Nah, saat itu ada satu komunitas yang terbuang dari masyarakat. Komunitas ini tidak hanya berbicara melalui mulut dan tulisan, tapi juga lewat penampilan. Nah, komunitas ini tuh kebanyakan laki-laki guys. Mereka pada tampil menggunakan berbagai macam aksesoris lah, terus dan berdandan maupun berperilaku layaknya perempuan. Nah, lewat apa yang mereka pakai, mereka tuh berbicara tentang segala hal dari mulai politik sampai masalah-masalah psikologis guys. Namun seiring berkembangnya jalan, fashion ini tuh kayak mati gitu loh guys, karena ya sudah kurang diminati lah. Banyak fashion yang lebih bagus mungkin ya. Kita lanjut fashion yang keempat, Oshareke. Nah, Oshareke ini adanya tuh di awal tahun 1950-an. Jadi ada beberapa merek yang khusus melayani model jalanan seperti Onitsuka Tiger gitu guys. Nah, selain itu muncul budaya anak muda yang kuat pada tahun 1960 sampai 1970-an. Dan itu berlanjut sampai saat ini dan mendorong banyak perkembangan gaya, tampilan, dan subculture yang terbaru. Nah, setelah adanya pecahan gelembung ekonomi di tahun 1990-an, faktor-faktor ini tuh mengakibatkan pergantian yang cepat. Jadi tren ini tuh ya bisa dibilang cuma sedikit lah, berapa tahun gitu doang. Tidak bertahan lama ya. Era sekarang sudah tidak dipakai nih. Jadul bingo zaman dulu. Nah, terus tuh mulai populer lagi nih Ngil. Mulai populer lagi tuh di tahun 90-an sampai 2000-an awal. Udahlah mungkin segitu doang ya guys. Kita lanjut ke yang selanjutnya aja ya guys. Selanjutnya ada
Anggurai Kei. Nah, Anggu- Anggurai Kei ini muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap kendala struktural dan ideologis gerakan teater modern Jepang yang dikenal sebagai Shingeki. 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 Kita lanjut aja ke kita lanjut aja ke yang selanjutnya, yaitu Cult Party K. Nah, Cult Party K ini dinamai berdasarkan toko yang ada di Harajuku Cult Party. Nah, ini gaya yang mulai populer di awal 2010-an. Jadi udah ya 15 tahun yang lalu ya. Ya, 15 tahun yang lalu. Ini tuh kayak gaya-gayanya tuh berdasarkan pada artefak keagamaan barat seperti salib atau Alkitab. Oh my god. Nah, kultur party K ini sering dikenakan dengan tatanan rias yang tampak alami tanpa penekanan yang lebih besar pada mata dan tataran rambut yang sederhana seperti mawar rose. Rose of Roses. Nah, Cult Party ini juga dianggap oleh beberapa orang sebagian dari Dolkei. Nah, apa itu Dolkei? Mari kita lanjut ke berikutnya. Dolkei. Nah, Dolkei itu merupakan gaya yang didasarkan pada pandangan Jepang terhadap abad pertengahan dan dongeng Eropa. Jadi mereka tuh berpenampilan kayak orang-orang di abad pertengahan, kayak dongeng-dongeng gitu loh, Ngil. Oh, jadi yang kayak majestic seperti itu. Ya, hampir seperti itu. Nah, gaya ini tuh juga mencakup bagian pakaian bergaya vintage dan terkadang memiliki simbol-simbol keagamaan. Jadi masih berkait dengan yang tadi ya, yang culture party K tadi, yang agama tadi ya. Nah, selanjutnya kita ada apa nih? Kita ada Fairy K. Nah, Fairy K ini itu ada di tahun 1980-an. Itu mulai melejit banget. Biasanya pakaian-pakaiannya tuh terbuat dari warna-warna pastel. Terus Jadi diserta, square. iya, hampir kayak gitu. Jadi dia pakai aksesoris kayak mainan, motif-motif elemen yang lucu-lucu gitu, kayak fairy, imut-imut gitu loh, guys. Kawaii nih. Tapi mereka tuh lebih apa ya namanya ya, menggunakan aksesoris dari mainan lini barat tahun 90-an sampai 90 tahun 1000 lah, tahun 1890 dan 1800, kok 800 sih, tahun 1980 dan 1990-an. Nah, biasanya mereka tuh juga ngumumin ngecat rambutnya tuh kayak warna-warna pastel gitu, Ngil. Jadi kayak biar kelihatan fairy gitu. Kita lanjut ke selanjutnya aja ya. Selanjutnya ada Girly K. Nah, Girly K ini fashionnya tuh yang lebih feminim gitu, Ngil, dari yang lainnya. Jadi kayak imut dan feminim. Kawaii nih. Nah, Girly K ini pada umumnya tidak hanya mempertimbangkan segala sesuatu yang feminim dan dewasa, Ngil, tapi cenderung berfokus pada renda dan pita, rumbai-rumbai, dan pola seperti bunga dan hati, dengan dibalut warna-warna pastel yang lembut-lembut gitu. Ya, hampir mirip tadi sih,
yang very gitu. Oke. Nah, tren apa namanya? Tren ini tuh kadang bervariasi juga sih, guys. Tergantung ini sih, tergantung perkembangan zaman juga. Jadi mereka tuh kayak ngikutin zaman-zaman gitu loh, guys. Yang ini masih sampai sekarang sih masih banyak ya yang pakai tren fashion ini ya. Ya mengikuti arus sih fashion ini sih. Jadi sampai sekarang masih tidak lekang dimakan oleh waktu. Yang terakhir ada Morike. Morike ini berarti kayak hutan-hutan gitu, karena mori itu artinya hutan. Mereka tuh kayak memakai lapisan pakaian yang lembut dan longgar kayak gaun, kardigan, dan mereka tuh nekanin ke kain-kain yang alami kayak katun, wool gitu. Jadi kayak lebih apa ya Ngil? Lebih simpel. Ya lebih bisa dibilang simpel juga sih. Dan mereka tuh pakai aksesoris buatan tangan atau vintage dengan tema alam. Skema warnanya tuh biasanya netral mereka, guys. Kayak warna-warna netral gitu yang ya kayak alam-alam gitulah. Sebenarnya gaya ini tuh mirip kayak Dolike tadi. Ya karena tujuannya untuk menciptakan penampilan seperti boneka, tetapi yang gaya ini tuh dengan dia menampilkannya dengan cara yang lebih kasual dan simple. Oke. Jadi seperti itu guys, dari beberapa fashion yang udah aku omongin tadi ya. Menurut kamu paling suka fashion apanya? Kalau aku sih kelihatan ya aku lebih suka yang Fairy K karena mungkin itu akan yang paling cocok ke aku. Karena kamu ibu peri gitu ya. Make sense. Kamu kan mungil bel. Kalau aku sih, kalau aku lebih suka Gyaru ya. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin gara-gara akhir-akhir ini muncul terus di FYP TikTok aku ya. Jadi aku lebih suka aja sih sama Gyaru. Wow. Kayak unik aja Gyaru tuh. Dan aku mau nyoba. Nah kalau teman-teman lebih suka yang mana? Boleh komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa komen. Terus kita katain, Mama Arena nih. Mana dua lagi. Nyanyi. Nah mungkin segitu aja dari aku sama Mungil. Karena Review apa namanya, review fashion style Japanese fashion style cukup segitu saja. Terima kasih yang sudah menonton. sebenarnya kita udah ngantuk guys, karena ini jam 1:30 aku bikinnya. Tapi demi tugas, demi Lutfi Sensei aku siap membuatnya. Demi makanan, Demi tugas aku siap membuatnya. demi kawan. Makasih buat Mungil yang sudah mau menemani aku. Walaupun walaupun tadi dia udah tidur ya guys, terus aku bangunin. Kita applause buat Mungil. Yeay. Nah sekian dari aku, bye bye.